Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Shalom Ibu Bapa dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Salam jumpa bagi kita pada hari ini, Selasa 23 November 2021. Ibu Bapak dan saudara-saudaraku, mari kita buka hati kita di hari ini untuk kembali disapa oleh Tuhan melalui firman-Nya. Dan hari ini firman Tuhan ditetapkan dari kitab Mazmur pasal 34 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan untuk kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Demikian firman Tuhan. Tuhan baik, berlindunglah padanya. Itulah topik bagi kita pada hari ini. Ibu Bapak dan saudara-saudaraku, ketika kita menghadapi hal-hal yang buruk, ketika kita berhadapan dengan situasi yang berat, umumnya kita akan menjadi takut, kita menjadi kalut, dan bahkan tidak sedikit menjadi frustasi. Mengapa bisa demikian, Ibu Bapak dan saudara-saudaraku? Apakah memang beban itu terlalu berat? Apakah memang situasi itu sangat buruk? Sesungguhnya penyebab ketakutan, kekalutan, dan frustrasi kita adalah ketika kita menjadi sangat fokus kepada kondisi itu, kepada keadaan itu, tanpa mampu melihat ke arah yang lain, sehingga kita ditekan oleh kondisi yang sedang kita hadapi. Dalam firman Tuhan hari ini, Daud berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Sesungguhnya dia sedang berada dalam situasi berat, dalam kondisi buruk, tetapi dia tidak tertekan oleh keadaan yang sedang dia hadapi. Dia saat itu memang sudah menjadi raja bagi Israel, tapi dia sedang dikejar-kejar oleh Saul. Dia sampai harus melarikan diri ke daerah Filistin. Cilakanya, ternyata Raja Filistin pun mengetahui bahwa Daud sedang ada di daerahnya. Dan Daud dibenci oleh Raja Filistin karena Daud sudah membunuh banyak pahlawan-pahlawan orang Filistin. Situasi sangat genting, situasi sangat menakutkan dan mencekam. Namun Daud tidak dikuasai ketakutannya, kecemasannya, dan kegentarannya. Di tengah-tengah situasi yang mencekam dan menakutkan itu, justru Daud mencoba mengarahkan pandangannya untuk melihat dan mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupannya. Itulah sebabnya firman Tuhan hari ini mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ketika kita selalu mengecap dan melihat kebaikan Tuhan setiap saat, maka kita dapat merasakan bahwa betapa Tuhan sesungguhnya tidak pernah meninggalkan kita. Itulah yang dibangun oleh Daud dalam dirinya. Di tengah-tengah kondisi yang sangat menakutkan yang dialaminya, tapi dia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Dia melihat terus kebaikan-kebaikan Tuhan, sehingga seberat apapun ancaman dan kecapan yang dia hadapi, dia tidak menjadi gentar, karena dia tahu Tuhan tetap bersama-sama dengan dia. Dan pasti ketika dia mau berlindung kepada Tuhan,
dia akan beroleh keselamatan. Untuk itu ibu bapak dan saudara-saudaraku, hari ini diingatkan kepada kita, kurangilah kebiasaan hanya terfokus kepada besarnya masalah yang kita hadapi, terfokus kepada hal-hal yang buruk yang ada di depan mata kita. Jangan terlalu terpaku kepada kesulitan-kesulitan yang ada di hadapan kita, tetapi pandanglah kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang tak pernah melepaskan tangannya untuk menuntun kita. Bermohonlah kepadanya, berlindunglah padanya, maka kita akan terselamatkan dari beban-beban, ancaman-ancaman, ketakutan-ketakutan yang sedang kita hadapi. Oleh karena itulah Daud berkata, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mengapa? Karena setiap orang yang menyerahkan hidupnya dan berlindung kepada Allah, maka dia pasti akan diselamatkan. Karena Tuhan sesungguhnya tidak pernah meninggalkan kita. Lihatlah dan kecaplah betapa sesungguhnya baiknya Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Tetap bersemangat menjalani kehidupan ini ibu bapak dan saudara-saudaraku. Kalaupun ada kesulitan pergumulan yang sedang kita hadapi, jangan takut, jangan gentar, jangan menjadi frustasi, tapi berlindunglah dan berserahlah kepada Tuhan. Ingat dan lihatlah selalu perbuatan-perbuatan baik Tuhan dalam kehidupanmu, maka setiap saat hal itu akan dinyatakannya di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang tak pernah melepaskan tangannya untuk menuntun kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur hari ini firman-Mu telah menyapa kami, supaya kami tetap mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan itu. Sehingga kalaupun kami harus berhadapan dengan berbagai-bagai kesulitan, pergumulan, dan persoalan, kami tidak ditekan oleh kondisi itu. Tetapi kami akan tetap kuat, kami akan tetap tangguh, dan kami tidak akan pernah menyerah, karena kami yakin bahwa Tuhan yang baik selalu bersama-sama dengan kami dan akan melindungi kami, akan membebaskan kami dan memenangkan kami melampaui setiap kesulitan-kesulitan yang kami hadapi. Untuk itulah ya Tuhan, di hari ini kami tak henti-hentinya menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami selalu bermohon perlindungan-Mu. Biarlah Engkau yang terus menjagai dan menopang kami, dan biarlah kami Engkau mampukan memakai hari ini dengan baik dan benar melalui setiap pekerjaan-pekerjaan yang sedang kami kerjakan. Jikapun kami saat ini sedang menghadapi berbagai kesulitan, pergumulan, biarlah Engkau yang menopang kami, sehingga pada waktunya kami dibebaskan dari berbagai kesulitan dan pergumulan tersebut. Bapa dalam Yesus Kristus, berkatilah hari ini menjadi sukacita bagi kami dan kemuliaan bagi Tuhan. Kami tidak lupa mendoakan saudara-saudara kami yang hari ini merayakan hari ulang tahun kelahiran dan pernikahannya. Biarlah mereka dapat bersukacita dan berbahagia mengingat anugerah Tuhan yang mereka terima hari ini. Berikanlah kepada mereka umur panjang, kesehatan, hikmat, dan kebijaksanaan. Bagi saudara-saudara kami yang masih terbaring sakit di rumah sakit, di rumah, atau sedang menjalani proses rawat jalan, Engkau juga yang memberikan kesembuhan kepada mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan dunia ini.
Kaulah yang semakin memulihkan, sehingga semua kondisinya semakin membaik. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus, mari